Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Halo semuanya, aku Guru SMA Nurul Jadid dan Hidayatullah. Dan saya Ahmad Zulak Akbar, siswa kelas 11 Bahasa SMA Nurul Jadid. Yes, selamat datang di Podcast Manja. Biru Membara Pasti Jaya. Semangat banget nih kayaknya Asar ya. Oke, sebelum kita ngomong-ngomong, kayaknya penasaran nih, kita hari ini mau ngobrolin apa nih kira-kira ya? Jadi kita di sini akan mengobrol seputar bahasa Jepang. Oh, gimana? Penasaran? Gimana obrolan kita? Makanya ikutin terus ya. Isnisan Sigo, let's go. Oke. Tadi Azhar bilang hari ini kita mau ngomong-ngomong tentang bahasa Jepang. Yes, benar banget. Karena merupakan bahasa yang baru juga di SMA Nurul Jadid. Benar banget ya. Bahasa kalau kemarin mungkin yang hadir di podcast ini ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin. Ya, hari ini kita datang dengan membawa bahasa Jepang. Yes, benar banget. Kenapa nih Azhar? Kita hari ini ngomongin bahasa Jepang ya. Karena ini juga merupakan sumbangsih kita. Sumbangsih ya bahasanya luar biawak ya. Dalam mewujudkan moto baru SMA Nurul Jadid. Apa tuh SMA Nurul Jadid? Go internasional. Yes, bener banget. Gimana kalau kita mau pengen go internasional kalau kita belum bisa menguasai suatu bahasa? Yes, bener banget. Akhirnya kita hari ini langsung aja ngobrol-ngobrol tentang bahasa Jepang nih SMA Nurul Jadid ya. Oke, tapi nggak dulu rasanya kalau kita belum kenalan dulu nih. Nah, tadi kan kenalan pakai bahasa Indonesia. Gimana kalau kita kenalan sekarang pakai bahasa Rusia ya? Bahasa Jepang kan seputar Jepang. Oh iya, seputar Jepang ya, bener banget ya. Kita ngomong pakai bahasa Jepang. Silakan Azhar dulu nih kenalan ya. Hai, minasang hajimemashite, watashi wa Ahmad Zulak Akbar desu. Kangen karakimashita, dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Wah, apa tuh Azhar tadi itu artinya? Jadi hajimemashite itu kayak salam kenal gitu, kayak ungkapan Haji siapa? Hajimemashite. Oh, haji. Bukan haji. Itu kayak ungkapan baru pertama kali kenal. Oh, baru pertama kali gitu ya. Salam kenal gitu. Oh, gitu. Watashi wa Ahmad Zulak Akbar, saya Ahmad Zulak Akbar. Kangen karakimashita, berasal dari kangen. Minasang dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu itu kayak kalau di bahasa Inggris itu nice to meet you. Oh, nice to meet you tuh. Sekarang giliran aku ya. Senang bertemu dengan Anda. Senang juga bertemu dengan kamu. Masalahnya kita sering ketemu nih ya. Iya juga kan guru. Iya, guru juga ya. Jadi minasang hajimemashite Nurul Jadid koukosei no dan itu. Koukosei janai desu ne. Jadi minasang Nurul Jadid kyoshi no dan tomashimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Watashi wa Tiresから来ました。そう同じya. Ini wa onaji desu ne. Artinya sama ya. Jadi tadi aku Guru SMA Nurul Jadid, nama aku Dandi, asal aku dari Tiris Probolinggo dan yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Wah, keren banget gitu ya. Apakah sekarang kita sudah bisa nonton anime tanpa subtitle? Gitu? Tidak juga. Oke, balik lagi ke topik karena kita hari mau ngomongin bahasa Jepang. Pasti kan ada, kalau ada orang mau belajar bahasa Jepang tuh ada alasannya gitu ya. Kayak ada inspirasinya kenapa belajar bahasa tersebut ya. Ada asbabun nuzul kali. Asbabun nuzul, iya, asal usul. Ada asal usulnya gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Azhar itu kenapa dulu memutuskan untuk belajar bahasa Jepang? Kan banyak nih bahasa-bahasa yang lain gitu. Apalagi di unggulan bahasa kan ya. Iya. Kalau saya sendiri kan dulu 2021 itu ya. Masih zaman-zamannya corona. Pas sekolah juga online gitu. Jadi mager gitu sih, gabut. Awalnya lihat story-story teman-teman FWA itu anime semua. Kayak kata saya tertarik gitu, kok kayak keren gitu. Pas awalnya coba-coba nonton. Awalnya coba-coba. Itu kayak menjual bakso boros ya. Pas ternyata anime itu menarik sih. Banyak. Bukan menarik gini. Bukan ya. Maksudnya alur ceritanya itu wah bagus sih. Kayak banyak isi moral di dalamnya itu. Iya, betul. Kalau sampean ngomong-ngomong, kalau sampean sendiri, kalau yang belum tahu ini, beliau ini juga merupakan alumni sini juga ya. Iya, alumni aku Sensei. juga sama kayak kamu, malah aku satu. Kalau dia unggulan bahasa ya, masuk tahun berapa kamu? 2021 berarti ya. Barusan. Kalau aku masuknya itu 2014 dan baru lulus 2017 ya. Berarti udah senior deh. Oh, sudah juga. Baru 2014 itu saya merasa masih siswa ya di sini ya. Jadi 2015 baru lulus 2017 ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu deh aku ya. Buat yang nggak tahu, beliau juga salah satu orang yang mempelopori adanya bahasa Jepang di sini. Cile, kamu lagi promosiin aku apa gimana? Dibaik-baikin ya, ada pengen nilainya bagus nih. Oh, bisa aja Asar ya. Ya benar banget. Iya, dulu tuh cerita aja ya. Dulu tuh
tahun 2015 kayaknya kalau nggak salah. Itu tuh aku kan emang anak unggulan bahasa ya. Jadi emang sama kayak kamu sekarang. Nah, tapi dulu tuh belajarnya bukan Jepang, Mandarin sama Inggris. Dulu tuh belajarnya Arab, Inggris, Mandarin gitu. Jadi dulu tuh Jepangnya nggak ada. Jadi gitu. pure nggak ada itu, murni nggak ada. Murni nggak ada. Akhirnya dulu sempat otodidak. Oh, jadi apa itu? Asbabun nuzulnya sampean tertarik dengan bahasa Jepang itu bagaimana? Mungkin mirip ya sama kayak kamu, cuma aku dari kecil sih. Ya, dari kecil tuh kan suka nonton. Aku tuh hobi banget kalau hari Minggu gitu ya. Oh, Doraemon. Iya, RCTI sama juga. Iya kan RCTI, Dragon Ball, ya Shinchan gitu-gitu, anime masa kecil. Terus dulu tuh ada Space Tune namanya. Jadi Space Tune tuh dia nyetel semua animasi yang berbau Jepang gitu. Kayak aku tuh suka banget nonton kartun waktu kecil. Dari saking sukanya aku sampai tahu jam berapa gara-gara nonton kartun doang. Kayak ini jam segini deh gara-gara ini udah tayang gitu dari gitu. Terus dari situ suka kartun, terus juga suka kayak Kamen Rider gitu-gitu. Pokoknya Tokusatsu ya. Pokoknya berbau dengan Jepang gitu. Terus dulu di TV Indonesia ada namanya TV Champion, Ninja Warrior. Pokoknya itu acara-acara sama ada Mas Kirit yang dia pertunjukan bakat terus jurinya gitu. Itu juga sempat ada dulu. Nah, dari situ kayak wah kok negara ini menarik ya. Akhirnya mulai tahu dari situ. Terus aku juga suka lagu-lagu Jepang. Nah, dulu tuh suka banget sama AKB48 gitu ya. Kalau saya Anisong ya, kayak Naruto gitu ya. Lagu-lagu anime gitu. Nah, anime gitu ya. Pasti belajarnya dari lagu kan? Iya. Nah, salah satunya. Gitu ya. Dari anime, dari lagu ya, dari gitu. film Samurai benar, Rurouni Kenshin kan? Kenshin. Keren banget itu. Saya. Nah, dari situ tuh pernah mikir gak sih kayak ini artinya kalau kadang ya kalau kita lihat subtitle itu nggak fokus gitu. Kayak harus lihat subtitle, lihat ke atas. Lihat gambarnya, lihat fokusnya gitu. Bener banget. Apalagi kadang-kadang subtitlenya banyak yang ngaco. Iya. Jadi dia ngomongin sama ditulis tuh agak beda gitu. Iya, ada beda. Kayaknya menarik nih. Menarik. Gitu ya. Menarik nih belajar bahasa Jepang. Akhirnya waktu itu dikasih buku sama teman ini hanya kayak belajar sendiri. Nah, terus waktu itu kepala sekolahnya namanya Pak Faizin dan kepala jurusan bahasa itu namanya Pak Ubaidillah. Aku bilang nih sama Pak Ubaidillah, Pak aku pengen ikut lomba bahasa Jepang dong gitu. Akhirnya sama kepala sekolahnya diizinin, aku berangkat ke Surabaya. Meskipun gak ada gurunya waktu itu, alhamdulillah juara 1. Wah, gitu. Luar biasa. Jadi mungkin itu salah satunya barokahnya pondok ya. Maksudnya kita tahu di sini di Pondok Pesantren Waldad itu mungkin ini ya environment-nya mendukung ya. Iya, sangat mendukung. Benar banget. Kalau di luaran kita belajar bahasa ya emang keunggulannya itu anunya banyak materinya gitu. Referensinya itu banyak. Bisa gitu langsung dari orang Jepang langsung di internet. Tapi masalahnya kalau di luaran mau belajar ML dulu mau belajar push rank dulu masih epic dulu gitu ya. Atau dikit-dikit scroll TikTok, dikit-dikit scroll Instagram benar banget. Kalau sini fokus ya, karena tidak diperkenankan untuk membawa handphone ya ke pesantren. Emang bisa bawa laptop tapi kan dibatasi. Iya benar banget ya, emang itu harus ada tuh batas-batasnya, takutnya kelewatan gitu gak sih? Ya banyak orang yang bilang aku gak punya waktu padahal tiap hari buka sosmed gitu ya. Sibuknya ke sosmed. Iya benar banget. Akhirnya waktu belajar kita berkurang. Nah, karena itu aku kayak di sini tuh fokus. Akhirnya meskipun kayak sendiri belajar tiap hari kayak gitu. Jadi di sini juga selain agamanya dapat, umumnya juga dapat. Makanya sekolah di SMA dulu jadi. Kok promosi gitu ya. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi itu ya. Jadi dengan segala macam itu alhamdulillah dari situ tuh udah mulai tuh benih-benih. Benih-benih. Bahasanya sastra banget. Cikal bakal bahasa Jepang dari situ tuh, dari lomba. Akhirnya tuh sering tuh ikut lomba bahasa Jepang, terus dari yang tingkat kabupaten, enggak sih kabupaten, adanya sih dari yang tingkat Jawa Timur. Yang regional. Nah, dulu tuh pernah juara 1 lomba pidato bahasa Jepang tingkat regional Jawa Timur, dan aku juara 1 Jawa Timur. Akhirnya jadi perwakilan Jawa Timur di Jakarta gitu. Ya, terus dari situ dapat beasiswa aku ya dari Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta. Al-Azhar ya. Mungkin beda kali ya sama Azhar ya, Universitas Al-Azhar Indonesia.
Soalnya dia kenalin dirinya waktu itu gini, kalau sensei di pas sama saya ingat nama kampusnya sensei. Pernah ngomong gitu kan? Iya. Aku dulu di Universitas Al-Azhar Indonesia, ambil jurusan sastra Jepang. Nah dari situ tuh lulus melanjutkan bahasa Jepang yang ada di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang lomba, Azhar kan kemarin ikut lomba nih, lomba bahasa Jepang. Menang lagi. Alhamdulillah. Gak cuma 1 lagi. Alhamdulillah. Sampai 3 lagi. Alhamdulillah, barokah pesantren. Alhamdulillah ya, barokah ya. Nah, kalau boleh tahu nih, itu lomba apa aja sih Azhar kalau boleh tahu? Jadi yang pertama itu storytelling. Storytelling. Kalau di bahasa Jepang itu monogatari. Monogatari. Oke. Apa lagi? Habis itu yang kedua sama. Storytelling juga. Storytelling. Ya? Yang kedua itu yang adrenalinnya dapat. Oke. Oke, yang ketiga? Yang ketiga itu apa? Speech. Speech ya, benrong atau speech benrong. Ya bahasa Jepang kalau nggak salah ya. Kalau boleh tahu di mana aja tuh lombanya? Oh, yang pertama itu yang di UNESA. Di UNESA ya. Pertama kali. Oke. Ini perjuangan banget tuh pertama kali itu. Universitas Negeri Surabaya. Iya. Kenapa tuh kalau bilang perjuangan banget tuh Azhar? Jadi kan waktu itu kan nggak pernah ikut lomba sama sekali kan. Sama sekali. SMA nggak pernah? Nggak pernah sama sekali bahasa Jepang. Baru ini. SMA. Pas itu pertama kali lomba, alhamdulillah. Alhamdulillah 1 ya. Keren banget Azhar ya. Pertama kali lomba lo. Gimana sih boleh diceritain proses ikut lombanya itu? Kenapa sih kamu mau gitu ikut lombanya? Ya awalnya coba-coba. Enggak kayak gitu. Balik lagi ke penjual bakso baru tadi. Awalnya nggak coba-coba gitu ya. Terus gimana? Awalnya coba. Awalnya jadi sensei ini kan saya kan ya. Anu itu apa? ngajak gitu. Mau ikut lomba gak Zar gitu. Kan kata saya kalau cuman belajar teori toh gak ikut lomba-lomba itu kayak kurang gitu. Yes, benar banget ya. Lebih ke praktek lebih ke praktek, ke speaking gitu. Jadi coba ikut lombanya ada. Jadi prosesnya itu kalau monogatari itu storytelling ya, ceritanya dikasih dari panitia. Panitia ya. Jadi nggak usah bikin-bikin lagi ya. Ya, misalnya kalau yang kemarin yang pertama kali itu tentang Lutung Kasarung. Jadi monyet saya. Iya aku ingat banget ya. Kamu make upnya totalitas banget. Totalitas banget. Gambarnya ada di sini ya? Enggak ada. jangan dong. Malu saya, malu. Pokoknya dia tuh pakai body painting gitu ya. Body painting kayak dihias. Ditemin semua. Dihias. Kok kayak monyet gitu. Perjuangan banget tapi alhamdulillah menang ya. Alhamdulillah. Oh iya, alasan aku juga kenapa memilih Azhar, aku inget banget gitu ya. Waktu pertama kali kelas sama dia kan aku ajarin nih kalau mau kenalan, pakainya watashi wa nama deh gitu ya. Watashi wa Azhar des. Dia doang nih pakai Orewa ya. Ya soalnya anime. Iya, aku kaget wah kamu kok pakai Orewa gitu. Jadi for your information sobat semanja, sobat semanja, kalau di bahasa Jepang kalau pakai ore itu kasar ya. Kasar. Jadi kasar ya. Saya enggak tahu, cuma ikut anime. Soalnya gara-gara dia nonton di anime aja gitu. Jadi Azhar ini nonton di anime, jadi dia pakainya ore. Nah, itu salah satu kalau kenapa kita jangan sih. Tidak disarankan langsung belajar bahasa Jepang lewat anime gitu. Jadi harus ada pembelajaran formalnya dulu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, karena kenapa kamu mau pakai Orewa gitu? Terus katanya Azhar karena dulu dia nonton anime gitu. Terus aku tertarik nih. Ternyata aku ajak ngomong bahasa Jepang dikit-dikit bisa dia gitu. Makanya tunjuk Azhar aja. Enggak sih. Ya jadi kayak ada beberapa orang kayaknya yang lebih menonjol itu Azhar gitu ya. Menonjol. Ya menonjok gitu. Oh iya lain menonjok. Ya jadi ada yang kayak gitu ya. jadi kenapa aku pilih Azhar? Itu alasannya kenapa aku pilih kamu waktu itu. Sebenarnya kan bukan cuma kamu doang kan. Iya, banyak beberapa. Bahkan ada kakak tingkatnya dia ya. Malah gak dapet ya. Iya, tapi itu jadi pembelajaran juga sih untuk dia. Karena mungkin dia ini ya baru benar-benar belajar dari nol gitu ya. Itu lomba pertama ya, Azhar. Kalau yang kedua di mana tuh? Yang kedua itu di pokok di Bandung. Di Bandung. Oh, Universitas Pendidikan. Oh iya. Ya, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. UPI. Ya, aku ingat banget. Ya, aku yang daftarin. Iya juga. Sampai ya sih. Iya, di UPI lomba apa tuh? Sama, monogatari juga. Aduh. Storytelling itu. Tadi dibilang menantang, kenapa menantang? Soalnya yang pertama itu yang jadi monyet barusan. Kenapa sih harus jadi monyet? Karena ceritanya begitu. Lutung Kasarung. Jadi cuman rekaman gitu. Jadi kayak kita udah hafal ceritanya. Kita cuman direkam gitu. Jadi kalau salah bisa di-cut gitu kayak. Oh, jadi karena ada proses recording, jadi kalau ada salah bisa diulang lagi. Dan itu kamu mulanya berulang-ulang kan? Berulang-ulang dari jam 11 siang sampai setengah 5 ya. Iya.
Sobat-sobatnya kalau tahu ya. Perjuangan banget. Itu dramanya luar biasa yang dari baterainya habis, clip on-nya mati, iya, kameranya segala macem lah pokoknya. Jadi kita benar-benar baru selesai setengah 5 ya. Dari jam 11 mulainya, bayangin perjuangan. Gak nyangka. Maklum lah pertama kali. Oke, itu karena recording ya. Kalau yang kedua ini langsung Google Zoom, langsung dilihat sama panitia. Kalau salah belasan panitianya. Belasan ya. Google Zoom. Banyak ya. Jadi kayak jadi langsung gitu ya. Iya. Gimana tuh prosesnya? Waktu sama. Zoom. Jadi nggak boleh salah sama sekali kan? Nggak boleh salah, satu kali take, satu kali langsung. Oh langsung ya. Nggak boleh salah pokoknya. Tapi kayaknya kamu belajar dari pengalaman pertama ya, karena pengalaman pertama banyak salahnya. Berapa jam itu? Tidak boleh ini salah lagi gitu ya. Itu make up sampai luntur ya. Sampai luntur dari jam 11. Iya, sampai keringetan ya. Iya. Luar biasa sih ya. Terus kalau nggak salah waktu itu selain cerita pakai Zoom, ada orang Jepangnya juga ya, yang nanya ya. Lucunya adalah ini kan sebenarnya ada seleksinya dulu ya. Nah itu dipilih 4 orang dan Aswar ini satu-satunya peserta yang ditanyain sama orang Jepang aslinya. Iya. Gimana tuh rasanya? Langsung ditanyain sama orang Jepang. Gak nyangka banget itu pertama kalinya ya. Wah. Gimana tuh rasanya pertama kali ngobrol langsung sama orang Jepang? Seneng banget gitu. Seneng banget. Gak nyangka sebisa sebagus itu gitu. Karena soalnya kan satu kali take kan. Satu kali take ya. Satu kali. Itu ya. Itu juga fungsinya bahasa itu menjembatani antara satu negara dengan negara lain ya. Bayangin kalau kamu nggak belajar bahasa Jepang nggak bisa ngomong kan sama orang Jepang yang tadi kan pasti kan. Kalau nggak ikut lomba belajar teori tok cuman di bukuan. Yes, benar banget. Ada teori, ada praktiknya juga. Brave to speak. Yes, brave to speak. Ingat, kalau pengen belajar bahasa yang pertama adalah brave to speak. Kompak banget gitu ya. Sebenarnya nggak mau briefing ya begini ya. Oke, itu lomba yang kedua. Ceritain dong lomba yang terakhir baru ya bulan Juli kemarin ya. Ya karena sebelumnya kan monogatari. Storytelling. Jadi saya mencoba untuk pengalaman baru, hal baru. Itu speech. Oh, aku pikir pengalaman baru lomba debus gitu. Enggak dong. Apa namanya? Bendrong ya. Atau karena bahasa Inggrisnya speech, bahasa Jepangnya itu supichi. Ya, bisa juga supichi. Ya. Karena pengalaman aku untuk ikut speech itu dia tuh paling susah ya. Iya, paling susah. Karena harus kita cari. Kadang kan temanya dikasih sama panitia ya. Kalau kan monogatari storytelling kan ceritanya udah langsung dikasih. Yes. Kita tinggal terjemahin sama ngafalin. Kalau speech ini bikin sendiri, kayak tangan sendiri, pidatonya, habis itu diterjemahin, habis itu dihafalin. Ini dipresentasiin ya. Jadi ada proses yang sangat panjang ya. Jadi bukan cuma dapat ngafalin, presentasiin. Dan lagi kayak saya ini lebih luasa kayak kalau bercerita lebih kebakat storytelling gitu. Kalau speech kan mungkin gini. Kalau kayak tadi Lutung Kasarung jadi monyet. Di dalamnya itu ada putrinya juga. Jadi suara cewek juga ya. Jadi suara cewek, jadi narator, jadi ada penyihir di dalamnya itu. Kayak ada scene yang ya gitu dah. Oh, jadi kayak lebih leluasa untuk eksplor karakter gitu ya. Apalagi kamu anak bahasa ya, lebih suka seni ya. Seni apa nih? Seni benih. Seni benih ya. Jadi kayak gak enak kalau gak gitu. Iya, jadi kayak mungkin karena aku pernah merasakan itu ya, karena jujur aku pernah di dua hal itu ya. Jadi di storytelling bahasa Jepang yang bahasa Jepang dan yang pidato. Gitu. Karena lebih enak aja gitu ya kira-kira. Kalau kayak lebih lepas gitu kalau storytelling. Bagus ada dua suara yang bisa dieksplor gitu ya. Kalau suara kakek-kakek, suara nenek, suara hati kalau ada. Ya, suara lucu. suara monyet. Ya itu kan luar biasa ya. Jadi kayak kalau pidato kayak cuma ladies and gentlemen, minasan konnichiwa, kyowa gitu ya. Diam. Tapi anehnya kalau pengen ikut lomba yang sampai tingkat nasional itu cuma bisa pidato loh gitu. Jadi makanya dua-duanya harus soalnya bisa. Ya emang speech itu yang susah. Tapi sekarang sudah mulai ke presentasi. Iya. Lebih tinggi lagi. Ada lombanya lagi. Iya, ada lomba presentasi. Dulu aku pernah ikut lomba di UNESA. Dari tingkat mahasiswa waktu aku mahasiswa. Jadi lebih panjang lagi ya. Jadi kita nyari ini bikin, nerjemahin, ngafalin, bikin PPT. Oh, kayak tugas gitu dalam bahasa Jepang. Oh iya. Diterjemahin bahasa Jepang. Itu lebih banyak prosesnya gitu ya. Udah tingkatan lebih lagi. Oh, by the way balik lagi ke lomba. Tadi kalau nggak salah ya dipresentasiin kan ya waktu itu pidatonya, terus ada pertanyaan ya. Iya. Kalau susahnya di speech juga itu
habis presentasi, habis sudah direkam, nanti ada wawancaranya. Tapi wawancaranya kan lebih kompleks kayaknya ya. Sebelum pengumuman itu ada wawancaranya kayak kita kan ini karya tulis tangan sendiri kan. Bener. Jadi ditanya-tanyain gimana prosesnya, apa inspirasi kok bisa nulis pidato tersebut. Ditanya-tanyain nggak tentang masalah pribadi tinggal di mana gitu? Enggak dong. Jomblo enggak gitu. Harus jomblo dong. Iya Harus dong. jomblo biar konsen belajarnya ya. Repot kalau aja. Repot ya, tetap belajar ya, tetap semangat belajar. Nah, balik lagi ya, kita ke bahasa Jepang. Kalau di ngomong-ngomong bahasa Jepang ini kan baru nih. Nah, tadi kan aku bilang belajar anime. Terus kok agak serak ya? Minum. Oh, minum dulu ya. Nurja Waters. Sebagai santri Nurul Jadid yang setia. Minumnya Nurja Waters. Walang hindar. Pakai acara promosi segala bentar ya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu di hati. Nurja Waters selalu di hati. Kayaknya bukan itu deh. Gimana? Sejuknya sampai ke hati. Oh, sejuknya sampai ke hati. Oke. Udah minum udah seger nih. Jujur saya agak serak ya tadi ya. Oke, balik lagi ke bahasa Jepang. Nah, berarti kan kamu belajar bahasa Jepang sekarang selain di sekolah berarti di asrama juga ya, karena unggulan bahasa. Boleh tahu nggak proses pembelajaran di asrama itu kayak apa? Wow, di asrama itu ya yang pertama biasanya kalau KBM itu diajarin teorinya dulu, grammar-grammarnya, gini-gininya. Habis itu kalau setiap harinya itu speaking. Oh, speaking jadi ngobrol ya, bener banget harus dipakai bahasanya. Jadi it's comfortable environment. Yeah. It's a good environment to support us to speaking ya, because everybody speaks that language. Yes. Aja. Speaking ya wajib ya. Kalau nggak speaking gimana tuh? Tergantung, bisa dihukum. Itu hubungan apa gitu? Digantung. Jangan gitu dong. Kayak misalnya nggak speaking nih, disuruh nulis hanse atau kanji. Hanse itu apa? Hanse itu aksara Mandarin. Oh, kalau kanji tepung ya? Enggak dong, bukan kebun kanji. Aksara Jepang. Oh, aksara Jepang. Jadi hukumannya ada yang kayak gitu ya? Ya, kayak nulis 1 lembar. Oh, makanya daripada nulis gitu, daripada kena hukuman lebih baik speaking. Karena ya gitu, brief to speak. Ya. Brief to speak bener ya. Kalau teman saya itu GGS tuh. Grup gak speaking. Aduh. Itu lagi. Jadi orang-orang yang gak speaking di asrama jadi sering yang ada hukuman gitu ya. Jadi kalau di sini banyak ya. Agama dapat, itunya juga dapat. Di sini kan ada organisasinya juga. Bener. Kalau dipikir-pikir susah ya. Kalau di luar kayaknya ya. Untuk mengaplikasikan speaking itu susah. Kayaknya kalau di luar. Karena di asrama kan ya. Kalau di sini kan semuanya unggulan bahasa, sama-sama suka bahasa Jepang, bahasa Mandarin, jadi satu. Jadi lingkungannya sangat mendukung, enak. Sangat mendukung. Tadi kamu bilang belajar organisasi. Gimana tuh maksudnya belajar organisasi di unggulan bahasa? Oh iya, jadi kayak dalam setiap unggulan ya, gak cuma bahasa, yang lain juga ada divisi kayak keilmuan itu. Keilmuan kayak saya sendiri keilmuan. Tugasnya ngapain itu? Mentransfer ilmu itu. Kekuatan dari dalam gitu kayak gitu. kayak gitu. Jadi kayak tukang ngatur KBM itu kayak ngasih teori, ngasih vocabulary. Gitu. Banyak ya ternyata. Sudah ikut lomba di sekolah, di asrama. Jadi gara-gara itu jadi kayak selain ngasih vocabulary kan otomatis kita belajar jadi. Ya benar banget. By the way kok sepi ya? Kok sepi ya? Gak tahu. Ya kalau ramai lanjut part 2. Ya juga. Kayaknya kita udah terlalu lama ngobrol nih kayaknya ya. Kayaknya gimana penonton mau lanjut part 2? Kalau mau komen di bawah ya. Ntar kita bikin podcast lagi ya. Ya udah Asar, mungkin itu aja ya kita obrolkan hari ini. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mau pesan apa? Kalau aku sih pesan ayam 2 sama kerupuk deh. Kamu pesan apa? Pesan saya bukan pesan yang itu ya. Oh bukan. Ya kalau belajar Pak. Belum Pak. Belum sih. Kalau belajar belum. Kok saya emosi nih? Lanjut. Jadi kalau belajar bahasa itu jangan belajar teorinya juga. Jangan cuma belajar teorinya tapi diimplementasikan gitu. Kayak dipraktikkan gitu. Dan kunci pertama brief to speak. Kunci yang kedua don't be shy to ask. Nah,
Jangan malu untuk nanya ya. Dan kunci yang ketiga ialah don't be afraid to make a mistake. Yes. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Yes, benar. Kita harus banyak nanya, jangan takut membuat kesalahan, dan yang paling penting adalah berani untuk bicara. Yes, benar banget. Kita kasih tepuk tangan untuk kasih tepuk tangan dong. Gak ada penontonnya. Oke, itu aja untuk perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kalau aku bilang selamat tinggal, kalian jawab see you Nara ya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi. Selamat tinggal, see you Nara.